Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum pembelajaran dimulai, hadir semua kan? Ya, Bu, hadir semua. Ya, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, di sini ada media pembelajaran kita yaitu menggunakan PowerPoint, yaitu ada gambar. Gambar apa itu adik-adik? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Tawar-menawar. Yaitu ini adalah sebuah teks negosiasi yaitu proses tawar menawar. Nah, di sini ada KD dan Kom IPK. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, di sini apa itu sebuah teks negosiasi? Apa itu teks negosiasi? Tadi kan sudah dijelaskan pengertian dari sebuah teks negosiasi. Adalah teks negosiasi itu adalah suatu proses tawar-menawar dengan jalan mengundi guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak ke pihak yang lain dalam perorganisasi atau kelompok. Nah, selanjutnya itu struktur teks negosiasi. Terdapat orientasi, di mana orientasi ini ya adik-adik adalah suatu pembukaan di dalam negosiasi atau awal dari percakapan sebuah negosiasi biasanya berupa kata salam dan kata sapa seperti selamat pagi. Nah, selanjutnya yaitu permintaan. Nah, di mana permintaan ini menjelaskan pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang akan permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu pemenuhan, di mana di dalam struktur teks negosiasi ini pemenuhan adalah pihak yang terikat memberitahukan mengenal barang atau objek agar orang yang diajak interaksi oleh pihak tersebut menjadi lebih paham mengenai negosiasi tadi. Selanjutnya adanya penawaran, di mana suatu penawaran itu adalah suatu puncak dari suatu negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, yaitu tawar-menawar harga barang tersebut. Nah, dan memiliki sebuah keuntungan. Selanjutnya yaitu persetujuan, di mana persetujuan ini yaitu kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak, di mana tadi kan penawaran dari harga barang tadi saya itu persetujuan. Nah, persetujuan pen, penjual tadi yaitu contoh kalimat setujuan tadi oke, siap, baiklah. Selanjutnya yaitu setelah persetujuan yaitu pembelian, di mana pembelian itu adalah terjadinya integrasi jual beli antara masing-masing pihak yang terkait. Selanjutnya penutup, di mana penutup ini ya adik-adik adalah suatu teks negosiasi yang terakhir, yaitu penutup mengakhiri dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses integrasi dalam negosiasi seperti penutup terima kasih. Nah, terdapat juga di dalam teks negosiasi yaitu ciri kebahasaan teks negosiasi yaitu satu yaitu kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif ini adalah kalimat yang ajakan yaitu bersifat ajakan atau imbuhan kepada seseorang yang mau mengikuti apa yang diungkapnya dalam teks negosiasi. Kalimatnya yang diperlukan untuk mencapaikan tujuan
apakah sepakat dan atau tidak dalam sebuah negosiasi. Contohnya ayah doakan saya biar aku mudah meraih cita-cita. Nah, itu termasuk persuasif, yaitu dia itu meminta ayahnya berdoa. Selanjutnya yaitu kalimat deklaratif. Deklaratif adalah kalimat yang berisi informasi, berita atau pernyataan yang disampaikan kepada pihak yang kedua. Nah, di mana kalimat perintah ini adalah kalimat yang diperlukan untuk menjelaskan sebuah informasi. Selanjutnya itu kalimat integratif. Nah, kalimat integratif ini adalah kalimat yang berupa pertanyaan. Ya, dalam teks negosiasi kalimat ini diperlukan untuk menanyakan informasi tentang hal yang sedang diskusikan, yaitu kalimat interrogatif itu bertanya tentang barang tersebut apakah bagus, apakah itu sesuai dengan kriteria yang pembeli tadi. Selanjutnya yaitu bahasanya santun. Nah, di dalam sini kan bahasanya santun yaitu bahasanya yang sifatnya positif, yaitu yang tidak menyinggung perasaan lawan berbicaranya. Dan bahasanya itu seperti sopan. Contohnya yaitu tolong, silakan, cobalah, dan bolehkan. Selanjutnya itu ungkapan bahasa kesepakatan, di mana kesepakatan ini adalah kata atau kalimat yang mengungkapkan makna dari permasalahan negosiasi yang telah selesai. Yang keduanya mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya partisipan, yaitu partisipan di sini adalah perilaku pemain berbicara yang berperan serta dalam suatu kegiatan dalam hal intake negosiasi. Nah, di sini adik-adiknya bisa kita baca dengan sesama ya. Kita pahami dan itu amati dengan sesama contoh teks negosiasi ini, dan kita bisa menentukan di mana struktur teks negosiasi mulai dari penjual yaitu dengan mengucapkan good morning, ma'am, selamat pagi. Termasuk apa adik-adik itu? Ada yang tahu adik-adik? Struktur apa itu? Orientasi, Bu. Orientasi, benar. Jadi penjual tadi mengucapkan good morning dan selamat pagi, dan pembeli tadi selamat pagi dan membeli apa, itu termasuk orientasi, yaitu pembukaan di dalam suatu teks negosiasi. Yaitu selanjutnya yaitu pembeli. Nah, coba pembeli, yaitu dari pembeli sampai ada yang lemari yang dibuat dari kayu yang ada di sebelah sana yang berisi besar atau yang kecilnya. Itu termasuk apa? Ya, itu termasuk juga struktur teks negosiasi. Teks negosiasi yaitu permintaan. Nah, coba Jumiati baca selanjutnya. Jadi contoh teks negosiasi tadi. Mulai dari ya ini sampai anak-anak. Ya, ini tidak terlalu besar, tapi dibuat dari kayu. Ya, ini tidak terlalu besar, tapi dibuat dari kayu yang dari kayu jati. Pembeli, ya, dari kayu tidak apa-apa. Lemari itu sudah di tangan pembeli dan ia mengamatinya dengan cermat. Penjual, bagus itu, Mam. Cocok untuk lemari anak-anak. Sudah, Bu. Ya, ada yang tahu apa itu Jum? Itu termasuk struktur yang negosiasi bagian mana? Bang, belum tahu ya. Nah, jadi itu termasuk dalam struktur teks negosiasi pemenuhan, di mana penjual itu bertanya terhadap pembeli apakah dia itu memenuhi barang tersebut. Yaitu selanjutnya
Dari kalimat pembeli saya pakai sendiri hanya berapa 3 juta. 3 juta wah mahal 2 juta ya. 2 juta. Nah, dari kalimat saya pakai sampai 2 juta itu termasuk ke dalam penawaran. Dari harga barang tadi 3 juta menjadi dia tadi nawar menjadi 2 juta. Selanjutnya yaitu nah kan penjual. Nah, penjual ini berkata, "Iya, sebenarnya ini belum boleh, tapi untuk nyonya boleh mau beli apa lagi." Nah, itu termasuk ke dalam suatu persetujuan di mana penjual tadi menyetujui penawaran dari ibu tadi. Nah, selanjutnya yaitu pembeli. Itu tidak saja ini uang penjual memasuki lemari itu ke dalam mobil, pembeli memberikan pas. Nah, itu termasuk apa? Itu termasuk juga ke dalam suatu teks negosiasi yaitu pembelian. Nah, setelah itu termasuk apa? Adik-adik ada yang tahu yang kalimat tahi itu? Penutup, Bu. Nah, benar sekali penutup, yaitu penjual mengatakan, "Ya, terima kasih." Nah, pembeli berkata, "Terima kasih, bye-bye." Yaitu penjual lagi berkata, "Hai Andy Day," memberi pergi meninggalkan kios itu. Nah, itu termasuk penutup di dalam sebuah teks negosiasi, yaitu penutup di sini kalimatnya itu terima kasih. Nah, adik-adik ibu akan membagi sebuah kelompok yaitu dua kelompok terdiri dari dua ya. Nah, kalian tentukan teks negosiasi yaitu buatlah sebuah teks negosiasi mulai dari setutu teks negosiasi yang ibu jelaskan tadi ya. Paham? Paham, Bu. Ya, ada yang bertanya tentang materi kita hari ini adik-adik? Saya, Bu Jumiati, ingin bertanya. Ya, bertanya apa Jum? Gini, Bu, bagaimana cara menyampaikan suatu alasan dalam negosiasi, Bu? Ya, bagus pertanyaannya. Yaitu bagaimana cara menyampaikan alasan dalam sebuah negosiasi? Pertanyaan si Jumiati tadi ya, yaitu bagaimana dengan cara yaitu menyampaikan negosiasi dengan baik, yaitu menyampaikan maksud dan penawaran kita dengan bahasa yang baik dan sopan, menyampaikan dengan alasan dari penawaran, hindari dari sifat egois dan mau menang sendiri dan menekankan pihak lain. Jadi cara penyampaian itu kita itu haruslah sopan, tidak boleh terlalu egois. Ada lagi yang ingin bertanya adik-adik? Tidak ada, Bu. Nah ya, Ibu cukupi pembelajaran hari ini dan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai tentang teks negosiasi, mulai dari struktur teks negosiasi dan ciri kebahasaan teks negosiasi. Nah, untuk tugas tadi kan Ibu sudah memberikan tugas membuat teks negosiasi, mulai dari menentukan struktur negosiasi dan dikumpulkan minggu depan. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.